Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Di sini judul proposal yang kami buat yaitu sentimen analisis untuk membantu menilai kualitas video review dari Apple Vision Pro menggunakan Recurrent Neural Network. Di sini anggota dari kelompok kami yang pertama ada Michael Surya dengan NIM A11 2022-14124. Kemudian ada Amalia Putri Dwi Mareta dengan NIM A11 2022-13977. Kemudian ada saya sendiri, Raditya Marendratama dengan NIM A11 2022-14020. Mendapatkan informasi sudah tidak sesulit pada zaman dahulu, di mana zaman sekarang itu sudah terdapat media sosial yang merupakan sarana untuk mendapatkan informasi dengan mudah. Jadi, di sini kita juga bisa bebas berpendapat dan kita juga dapat menyatakan informasi. Opini dan pendapat ternyata dibutuhkan oleh perusahaan untuk membantu menilai produk mereka. Sentimen analisis merupakan metode yang cocok untuk menilai dari setiap opini yang berasal dari masyarakat. Dengan recurrent neural network, sentimen analisis dapat dilakukan secara otomatis, sehingga dapat menilai banyak opini untuk mengetahui respon masyarakat dari produk tersebut. Kemudian masuk ke rumusan masalah. Rumusan masalah dari proposal kami yaitu sejauh mana Apple Vision Pro memenuhi harapan pengguna dan apakah manfaat yang diberikan dari Apple Vision Pro itu sebanding dengan nilai yang dikeluarkan. Kemudian pemecahan masalah dari rumusan masalah di atas tadi yaitu dengan melakukan analisis sentimen yang mendalam terhadap setiap opini untuk mendapatkan sebuah keputusan yaitu positif dan negatif. Kemudian tujuan dari proposal kami yang pertama itu melakukan labeling dari setiap data berupa teks yang berasal dari opini masyarakat yang bersangkutan dengan produk Apple Vision Pro. Yang kedua, mengetahui secara keseluruhan apakah produk dari Apple Vision Pro itu memberikan respon positif atau negatif pada masyarakat. Dan kemudian saya akan menjelaskan state of art terkait penelitian terbaru seputar sentimen analisis menggunakan neural network. Dalam presentasi kali ini, saya menyediakan 3 state of art yang masing-masing menggunakan recurrent neural network dan satu convolutional neural network. Oke, kita mulai dari yang pertama yaitu Salman et al. Di sini dengan bantuan model recurrent neural network dengan arsitektur long-short term memory dengan metode word to vector itu bisa menghasilkan akurasi yang cukup baik, yaitu mencapai 87% titik 42%. Word to vector sendiri adalah metode untuk membantu optimasi dengan bekerja mengubah teks menjadi vektor. Dataset yang digunakan oleh Salamat et al. Ini jumlah mencapai 1000 baris. Kemudian kita berpindah ke Herni. Herni di sini menggunakan metode model yang sama dan dengan arsitektur yang sama. Namun di sini ada perbedaan dalam teknik preprocessing dan pembobotan setiap kata untuk membantu pengolahannya. Dalam preprocessing yang dilakukan oleh Herni, ia menggunakan teknik smoothing dan tomackling sebagai oversampling dan undersampling untuk mengatasi ketidakseimbangan data. Dan yang kedua, dalam teknik pembobotan setiap kata dengan teknik term frekuensi inverse dokumen frekuensi. Dengan akurasi yang dihasilkan lebih rendah dibandingkan penelitian menggunakan word to vector, yaitu mencapai 80%. Lalu penelitian yang ketiga menggunakan Hans et al. Menggunakan model CNN atau Convolutional Neural Network algoritma backpropagation. Nah, di sini ada sesuatu yang menarik karena dalam Convolutional Neural Network sendiri adalah tipe neural network yang cocok dengan gambar dan tipe gambar. Nah, lantas bagaimana data tipe teks bisa diolah dalam CNN ini?
Dengan metode word to vector, kita mengubah dari sepersekian data-data teks menjadi vektor. Nah, format vektor inilah yang bisa digunakan untuk pengolahan konvolusional neural network untuk menghasilkan akurasi yang baik. Dengan parameter filter dan dimensi yang berbeda, menghasilkan keakuratan yang bervariatif dengan akurasi tertinggi mencapai 74,4%. Kemudian di kebaruan, dalam step setelah kita mengetahui penelitian-penelitian sebelumnya, kita melihat apa yang baru dari proyek kita dibandingkan proyek sebelum-sebelumnya atau penelitian sebelum-sebelumnya. Penelitian dilakukan dengan melewati berbagai metode text processing, mulai dari scaffolding, taming, tokenisasi, remove stop word, dan masih ada beberapa teknik lainnya. Data yang telah dibersihkan kemudian akan diberikan label secara otomatis menggunakan bantuan komputasi komputer. Dan belum berhenti di situ saja. Dalam proses pre-processing kami, kita juga mengecek apakah data adalah tidak seimbang atau seimbang. Jika tidak seimbang, akan menggunakan teknik oversampling. Nah, di sini, dalam roadmap penelitian terbagi menjadi dua aktivitas utama yang dibagi kembali menjadi 6 sub-aktivitas. 4 sub-aktivitas untuk aktivitas pelatihan model dan 2 sub-aktivitas pengembangan sistem. Pelatihan model sendiri dimulai dari Maret hingga Mei. Dimulai dari pencarian dataset, kemudian disusul pre-processing. Pada bulan Mei kita melatih model menggunakan algoritma long short-term memory dan tes akurasi. Baru pada bulan Juni kita akan melakukan aktivitas utama yang lainnya, yaitu pengembangan prototipe disusul dengan uji aplikasi. Lantas bagaimana proses dari pengumpulan dataset sendiri? Di dalam pengumpulan dataset ini terbagi menjadi 3 sub-aktivitas lagi. Jadi di dalam sub terdapat sub, berarti sub-sub aktivitas ya. Yang pertama, memilih video YouTube yang berisi review Apple Vision Pro. Nah, video ini juga memiliki kriteria seperti sudah ditonton banyak orang. Lalu kemudian crawling data komentar pada video. Jadi kita akan mengambil dari setiap komentar dengan berdasarkan jumlah view itu, karena biasanya dengan jumlah view yang banyak akan menghasilkan komentar yang banyak menggunakan bantuan Mentimeter. Kemudian dengan hasil crawling tersebut kita simpan dalam format .csv atau format dataset pada umumnya. Dan kemudian kita masuk pada bagian pre-processing data. Kita mengambil 2.500 komentar yang diambil, selanjutnya dilakukan pre-processing data yang terbagi dalam 6 proses, yaitu cleansing, scaffolding, formalisasi, taming, tokenisasi, dan labeling. Oke, atribut yang digunakan dalam penelitian ini adalah komentar serta label positif dan negatif yang ditentukan melalui komponen score. Dengan start berasal dari data yang masih mentah atau yang kotor penuh dengan bahasa-bahasa yang tidak diketahui atau banyak singkatan atau banyak keyword, banyak tanda baca, kita olah menghasilkan data yang bersih, menghasilkan data yang terbebas dari stop word dan kosakata-kosakata yang tidak penting. Selanjutnya yaitu adalah pengembangan model. Dimulai dari mengambil crawling data, data tersebut diolah dengan proses text processing atau clean data cleansing. Feature extraction untuk mengekstraksi fitur dengan mengubah format teks. Format ini digunakan untuk pelatihan model yang akan memprediksi label komentar.
Model evaluasi dilakukan setelah model bisa memprediksi label komentar. Dapat dilihat pada bagian di samping. Kita mulai dari data crawling, text processing, kemudian data trainnya, kemudian feature extraction, model training, sentiment prediction, hingga akhirnya model evaluation, dan proses berakhir dapat ditarik kesimpulan. Untuk eksperimen ini, kita menggunakan pada device Asus TUF dengan komputer NVIDIA GeForce GTX 1650 dan dengan RAM yang terinstall 16 GB. Menggunakan bahasa Python dengan framework Django sebagai aplikasi berbasis web. Dalam penelitian ini menggunakan algoritma long short term memory yang sangat cocok untuk penelitian ini menggunakan algoritma long short term memory yang dengan keunggulannya bisa mengingat kata dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian untuk melihat hasil penelitian ini ditampilkan ke dalam confusion matrix, perbandingan hasil pengujian yang akan disajikan berupa confusion matrix dari dataset yang dimiliki, yaitu berisi akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Kesimpulannya, penelitian ini menilai hasil respon produk dengan mengambil opini masyarakat pada video review dari produk Apple Vision Pro. Kedua, penelitian ini menggunakan algoritma LSTM untuk membantu memberikan label dari setiap opini masyarakat. Proses persiapan mulai dari pembersihan data hingga label dilakukan dengan otomatis menggunakan source code. Dan terakhir adalah penelitian ini menggunakan bahasa pemrograman utama yaitu Python untuk proses pelatihan model. Produk yang kami hasilkan berbasis web dengan framework Django. Oke. Sekian, terima kasih.